Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM B1B1210141, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas dari mata kuliah pemerintahan daerah yang diamput oleh Pak Alfa dan Pak Nafarin, yaitu dengan membahas sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin pada tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Nederlands Indie atau Hindia Belanda dengan residen Jambi yang pertama yaitu O.L. Helffrich yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, keresidenan berubah menjadi shu dan dipimpin oleh seorang shuko, dan keresidenan menjadi shukokan, dan afdeling berubah menjadi bunshu. Angkatan darat kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki wilayah Muarabungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan wilayah Muaro Tebo pada tanggal 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Mamura tewas. Dalam beberapa tulisan ditulis kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942, dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada Sekutu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaannya menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan. Dan Mr. Tengku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan jabatan Gubernur Sumatera pada saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi, baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945. Berdasarkan informasi dari Akagani yang saat itu berada di Palembang. Dan oleh barisan pemuda dan masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Water Torrent atau PDAM Banteng sekarang. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Pada Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot, dan pada akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut. Pada akhirnya Keresidenan Jambi masuk ke dalam Sumatera Tengah. Sub-provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah Keresidenan Jambi, saat itu terdiri dari dua kabupaten dan satu kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan Muaro Tebo, Muaro Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari.
dan Kabupaten Batanghari terdiri dari Kewedanaan, Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke dalam Keresidenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci atau PSK. Tuntutan Keresidenan Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi atau Fropeja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden RI di Bangko, yang ketika itu berkunjung ke sana pada saat itu. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih dari 500.000 jiwa, itu tidak termasuk ke dalam Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda Sedaerah Jambi pada tanggal 30 April sampai 3 Mei 1945 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu RD Abdullah, Aed Hanafiyah, dan Haji Said, serta seorang penasihat delegasi yaitu Bapak Syamsu Baharun menghadap Mendagri Profesor Dr. M.R. Hazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari, puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14 sampai 18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni. Terbentuklah wadah perjuangan rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi atau BKRD untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda Sedaerah Jambi pada tanggal 2 sampai 5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya pada tanggal 9 Januari 1957. Pada sidang pleno BKRD pada tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dini hari dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonom tingkat 1 di provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyaharjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein Melantik, Presiden Jamin GR Datuk Bagindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil akting gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang yaitu Nuhan, Raden Hasan Amin, Muhammad Adnan Kasim, Haji Ahmad Manap Salim, Syamsu Baharun, KMS Haji Ahmad Somad, Raden Suhur Manam, Imron Nungci, dan Abdul Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 9 garis miring KD garis miring U garis miring L KPTS tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Presiden Jambi yang kini menjadi Gubernuran Jambi. Pada tanggal 19 Agustus 1957, Presiden RI Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, pada tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Undang-Undang tahun 1957 nomor 75 sebagai undang-undang. Dalam Undang-Undang nomor 61 tahun 1956 disebutkan pada pasal 1 huruf B
bahwa daerah Sumatera tingkat 1, Jambi, wilayahnya mencakup wilayah daerah Sumatera tingkat 2, Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi, serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Pada kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut, pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagri Sanusi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin Dr. Datuk Bagindo sebagai residen Jambi sebagai Diens Don DD Gubernur atau presiden yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4. Pejabat gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi, sekarang menjadi Gedung BKOW. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 1958. Tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD pada tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970 pada tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Jambi. Adapun nama residen mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut. Pada masa kolonial, residen Belanda di Jambi adalah O.L. Helfrich pada tahun 1906 sampai 1908, A.J.N. Engelbrecht 1908 sampai 1910, Th. A.L. Heiting 1910 sampai 1913, A.L. Kamerling 1913 sampai 1915, H.E.C. Watts 1915 sampai 1918, H.L.C. Petri 1918 sampai 1923, C. Purman 1923 sampai 1925, J.J. Van Dongen 1925 sampai 1927, H.E.K. Ezerman 1927 sampai 1928, J.R.F. Verschoor van Niese 1929 sampai 1931, W.S. Steenbuch 1931 sampai 1933, P.H.J. van der Meulen 1933 sampai P.H.J. van der Meulen 1933 sampai 1936, M.J. Ruijsever 1936 sampai 1940, Reuvers 1940 sampai 1942. Tahun 1942 sampai 1945, Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi. Residen Jambi yaitu Dr. Segaf Yahya 1945, Raden Ino Kertapati 1945 sampai 1950, Bahsan 1950 sampai 1953, Husein Puang Limbaro 1953 sampai 1954, Raden Sudono 1954 sampai 1955, Jamin Datuk Bagindo 1954 sampai 1957 sebagai akting gubernur. Pada tanggal 6 Januari 1957, BKRD menyatakan Keresiden Jambi menjadi provinsi. Pada tanggal 8 Februari 1957, peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri pada tanggal 1 Juli 1957. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.